atur, Allah tata, Allah gerakkan hati kita sehingga dari hati memimpin seluruh badan, jiwa, raga, pikiran kita mau duduk di sini beberapa waktu sampai waktu Isya untuk kemudian saling tanasuh, menasihati dalam kebaikan. Maka itu yang pertama harus kita syukuri dulu. Ya, nikmat yang baik kalau dipergunakan oleh orang baik maka akan jadi outputnya juga akan baik. Maka selanjutnya kita juga bersyukur kepada Allah atas hujan yang insya Allah akan ada hubungannya dengan apa yang akan kita bahas kali ini. Maka kalau saya merenung soal hujan, Bu, tadi ada yang kehujanan? Ada? Nggak ada? Ya, yang nggak ada berarti itikaf dari asar ini ya. Alhamdulillah kita masih diberi hujan. Maka apa kata Allah soal hujan ini? Surat Luqman ayat 34. Ya. Silakan. Surat Luqman ayat 34. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham." وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Maka di antara diturunkannya hujan ini termasuk ya kunci dari bahwa Allah yang Maha mengetahui hal-hal yang gaib dan hanya Allah yang tahu kapan turunnya. Maka tidak ada hari ini yang mengaku-ngaku sebagai pawang hujan itu, ya bahkan dibayar sampai ratusan juta itu Pak. Ya, lalu mengaku bisa tahu hujan kapan turun dan bisa memprediksi bahwa nanti acara ini insya Allah nggak hujan. Ya orang kayak gitu nggak Pak, insya Allah ya. Ya pokoknya acara ini nggak akan hujan nih, gitu ya. Lalu kemudian dia bisa menghentikan hujan, dia bisa menggeser arah hujan. Nggak ada. Tidak ada satupun makhluk yang bisa demikian, sekalipun dia malaikat. Karena apa? Ilmu itu indallah. Bahwa sesuanya yang gaib itu ada di sisi Allah saja. Termasuk yang paling besar nanti, yaitu hari kiamat. Dan dialah Allah yang menurunkan hujan, ghaisa. Makanya salat meminta hujan Ghasah nanti bahasa bentuk lainnya dari bahasa Arab, dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Ya hari ini kita ada USG. Ya dulu siapa yang nggak pakai USG Bu? Di sini ada mengandung nggak pakai USG? Tahun berapa ya Bu? Mohon maaf nih. Tahun 90-an masih ya? 2000 kayaknya udah canggih ya? Ya 90-an ya. Pakai dukun beranak, ya kan? Nggak ada yang tahu tuh jenis kelaminnya apa, kan gitu. Hari ini orang bisa tahu, bahkan tahu aja pakai teknologi itu bisa keliru kan? Ya maka nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan begitu ayah bunda, tidak ada satupun manusia yang bisa melakukan atau menjalani kehidupannya dengan rencananya sendiri. Sebaik-baik rencana kita untuk menjalani hidup ini, menjalani kehidupan sebagai orang tua yang di dalam rahimnya ada tubuh anak, calon anak, ya secanggih apapun, sebagus apapun rencana kita, maka akan lebih baik rencana Allah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Maka kita berencana, kita berekspektasi, ya. Tapi Allah juga punya rencananya dan rencana Allah lah yang lebih baik. Nah, disinilah titik temuannya. Sehingga kita terus berencana, silahkan maksimalkan ikhtiar. Tapi di situ kemudian ada doa, karena kita sebagai hamba kita serahkan, kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala masalah hasilnya dan rencana yang terbaik di sisi Allah. Sehingga apa? Nah, nanti di situ muncul ikhlas, muncul ridho,
baik dan buruknya, iman kepada qada dan qadar, khairihi wa syarrihi, kan gitu. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Ya, bukan hanya itu, ya, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti wa ma dza taksibu wa ma tadri nafsum ma dza taksibu ghadan, bahwa apa yang akan terjadi esok hari. Ibu sudah merencanakan besok mau ngapain, betul? Ya, Senin kemarin lah, besok mau ikut kajian after work, gitu ya. Tapi bayangannya kering, gitu ya, nggak ada kendala, jalan ke sini nggak becek dan lain sebagainya. Ya, mungkin ada perkiraan cuaca yang sekarang teknologinya bisa kita lihat, gitu ya. Ya, tapi ternyata kita tidak ada yang tahu hujannya selama ini, hujannya sederas ini, kan gitu. Atau tidak ada yang tahu bahwa di daerah kita ternyata air menggenang dan lain sebagainya. Tidak ada yang tahu. Itu semua hal gaib yang akan terjadi esok hari dan hanya Allah yang tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, bahkan tentang kematian kita, di mana, di bumi belahan mana kita akan wafat juga tidak ada yang tahu. Kita berharap hari ini ingin wafat di tanah haram, tanah suci, karena akan Allah lindungi dari fitnah Dajjal di antara kemuliaannya. Tapi nggak ada yang tahu kita mati di mana. Mungkin kita sudah, ya, hari ini ada yang sudah booking pemakaman, sudah ada pesan untuk satu keluarga, atau bahkan sudah menyisihkan tanah di samping rumahnya. Ya, tapi tidak ada yang tahu. Kemudian kita akan dikuburkan di mana, wafatnya di mana, dan lain sebagainya. Maka apa? Innallaha alimun khabir. Maka yuk hari ini kita rilis sedikit 24 jam tadi kita sudah habiskan dari maghrib kemarin sampai maghrib hari ini. Maka sudah berapa banyak hal-hal yang kita pikirkan dan kita percaya bahwa kita bisa lakukan sendiri. Hal-hal yang kemudian kita rencanakan dan kita percaya rencananya akan berhasil 100% karena usaha kita sendiri. Ternyata kita punya Allah yang lebih tahu. Ternyata kita punya Allah yang maha tahu. Ternyata kita punya Allah yang punya sebaik-baik rencana untuk hambanya. Ternyata kita punya Allah yang mengetahui segalanya yang kita tidak tahu. Nah, maka orang beriman mudah untuk mengingatnya. Tapi orang yang keras hatinya akan sulit untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya Bunda, Bang Kakak, di pembukaan ini kita kemudian harus menyepakati tentang bahwa hanya Allah yang maha tahu dan hanya Allah sebaik-baik pemberitahu. Oleh karenanya segala urusan kita mari kita berserah kepada Allah. Bukan pasrah tanpa usaha, tapi silahkan maksimalkan ikhtiar, maksimalkan tujuan rencananya, maksimalkan doa dan ibadahnya. Tapi masalah hasil biarkan Allah yang memberikan hasil terbaiknya untuk kita. Kalau kita ingat mungkin di berbagai di berbagai media, mungkin offline ataupun online, Ayah Men gitu ya, Ustaz Luqman sering menyampaikan tentang makna kehidupan, hidup dan menghidupi. Ya, maka ujian ini kita anggap sebagai apa? Bagian dari kehidupan, baik dan buruknya, sulit dan mudahnya. Tapi kan yang dinilai bukan kehidupannya. Itu memang sudah pasti ada menimpa kita. Tapi yang dinilai itu justru respon dari kehidupan yang Allah berikan pada kita, yaitu tentang bagaimana caranya kita hidup. Maka di situ muncul responnya, ikhlas enggak kita karena Allah enggak jalaninnya, ridho enggak, qanaah enggak, menerima enggak, atau jangan-jangan kita sering kemudian menolaknya, merejectnya, ya, kemudian tidak terima, tidak ikhlas bukan karena Allah ngejalaninnya, atau sering menyalahkan diri sendiri, atau sering menyalahkan orang lain. Ya, maka kita akan sulit melaju kepada proses yang ketiga, menghidupkan apa itu? Menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Akan sulit, kenapa? Karena diri sendiri pun kita belum beres. Oleh karenanya, ya, ayat ini kemudian mengingatkan kita bahwa kita ini kecil, kita ini kerdil di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kaitannya dengan ayat ini juga saya ingin masuk kepada satu kisah. Mungkin dua kisah saya ingin sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Kisah yang pertama tentu mungkin kita sering membacanya, mendengarnya, ya, bahkan mungkin kita membayangkannya sudah juga.
tentang kisah Sayyidah Hajar. Ada yang kenal? Kenal di mana, Bu? Kenalan lewat DM apa? Instagram. Ya, kisah betul. Beliau adalah siapa? Istri dari Nabi Ibrahim. Ya, istri setelah istri yang sebelumnya yang bernama Sarah. Ya. Lalu kemudian ternyata singkat cerita bahwa Siti Hajar adalah istri Nabi Ibrahim yang kemudian Allah ijabah dari doa Nabi Ibrahim setelah penantian yang panjang, ya, yaitu menanti seorang anak atau keturunan. Ya, maka Allah munculkan dulu dari sisi Siti Hajar. Nah, mungkin ini juga teka-teki Allah yang menarik juga untuk dibahas. Ya, di mana ketika Nabi Ibrahim menginginkan anak itu hadir, ya, maka ketika Siti Hajar hamil, itu yang pertama dikabari itu bukan Siti Hajar. Ya, tapi Allah turunkan malaikat Jibril itu untuk mengabari Nabi Ibrahim. Ya, karena yang resah di antara suami istri ini menginginkan keturunan itu yang lebih kuat Nabi Ibrahim. Tapi sebaliknya, ya, ketika keluarga Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah diuji dengan tadi belum memiliki anak keturunan, ya, justru yang diberi kabar pertama itu bukan Nabi Ibrahim dulu. Ketika ada dua malaikat kemudian datang menemui keluarga Nabi Ibrahim, justru yang ditemui pertama kali ada Siti Sarah. Ya, bahwa ternyata apa? Allah selalu memberi jawaban. Kalau ada satu keluarga diuji, kepada mereka yang paling besar harapannya kepada Allah. Barangkali suatu hari kita diuji, ada suami, ada istri, ada anak, ya, ada yang kemudian menjalaninya setengah-setengah, ada yang serius, ya, kemudian fokus menguatkan kembali ketakwaannya di sisi Allah, ada yang biasa-biasa saja. Maka jawaban itu akan Allah berikan kepada mereka yang paling besar harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alamatnya, tanda-tandanya. Nah, maka ujian pertama ini, ya, kemudian setelah ujian anak selesai, maka bagaimana kesyukurannya Nabi Ibrahim? Ya, itulah mengapa ia digelari sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Saking dekatnya sama Allah, apa-apa itu apa? Selalu curhat, selalu sampaikan kepada Allah. Nah, maka dari itu doa-doa Nabi itu kalau kita perhatikan tuh doa-doa curhat, Pak. Ya, doa curhat itu gitu. Karena berangkat dari keresahan pribadinya. Ya, entah itu dengan keluarganya, entah itu dengan umatnya. Oleh karenanya, kalaupun kemudian kita berdoa selain dari Quran dan hadis, ya, lalu kita tambahkan doa itu dengan doa curhat kita, dengan bahasa kita, maka boleh saja. Karena doa yang paling penting adalah kita paham. Sebagaimana Nabi Ibrahim ketika masuk ujian yang keduanya adalah meninggalkan Siti Hajar dan anaknya biwadin ghairi dzi zar'in, di sebuah lembah, ya, yang kemudian kering, tidak ada kehidupan, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada air sama sekali. Lalu ditinggalkan, diperintahkan untuk ditinggalkan begitu saja. Maka doanya pun seperti curhat. Ya, gimana? Rabbi inni askantu, ya, min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitika muharram. Bahwa kemudian ketika ini hendak meninggalkan Siti Hajar, Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, aku tinggalkan di keturunanku atas perintahmu ya Allah. Maka ya Allah, ini bayangkan, ini baru nikah, Bu, lalu kemudian Allah langsung karuniai nikmat yang luar biasa, yaitu anak. Tapi ujiannya juga luar biasa, yaitu diminta untuk ninggalin keluarganya. Hari ini kalau ada kondisi bunda-bunda, pasangan-pasangan muda hari ini gitu ya, lalu baru nikah nih, ya, baru bulan madu, ya, mungkin seminggu, 2 minggu, lalu kemudian Allah karuniai anak, itu kemudian jalan 9 bulan sampai lahir masih merah, lalu diminta untuk hijrah. Kira-kira apa yang terlontar dari kalimat seorang ibu? Ini pasangan muda, baru punya anak pertama. Kira-kira ibu minta apa dari suaminya? Tega banget. Itu yang pertama keluar, Bu, ya? Tega banget sih kamu gitu ya. Baru nikah, baru tahun pertama, langsung dikaruniai anak. Masa kamu tega ninggalin aku sama anakmu ini gitu ya? Mau makan apa kita gitu ya? Sedangkan kamu enak-enak sendiri misalnya gitu. Apalagi yang terlintas? Kan pasti ibu-ibu tuh bertanya gitu kan,
bahkan detail gitu ya. Bahkan mungkin itu kalau bentuknya RAB, rapatnya berhari-hari ya. Nggak cukup sehari, pasti dipikirin juga. Nanti tinggal di mana, anggaran per bulan bagaimana, nanti kalau misalnya galon habis beli di mana, kan gitu. Nanti kalau misalnya mau nyari komunitas, ya ada nggak komunitasnya ibu-ibu yang rajin ke masjid gitu ya? Ada nih komunitas mak-mak surau, aduh tahu jalan. Tapi kan belum ada waktu itu, ya. Cuma hanya ada dua manusia itu, yaitu Siti Hajar dan Nabi Ismail kecil. Tapi lihat apa yang terlontar pertama kali dari lisan seorang ibu yang taat pada Allah, yang kemudian dicerminkan juga dengan taatnya pada suami yang taat pada Allah. Siti Hajar ini luar biasa imannya. Hasil tarbiyah dari suaminya juga yang luar biasa. Istri seorang Nabi, maka nggak kaleng-kaleng loh. Sampai kemudian dikatakan dalam Quran shalihatun qanitatun. Artinya bukan hanya saleh, bukan hanya taat kepada Allah, tapi dia juga taat pada suami yang taat pada Allah. Sehingga apa? Lisannya itu menggambarkan kondisi hatinya. Maka inilah ciri orang yang beriman dan bertakwa, yaitu hatinya bersih sehingga dia mudah melakukan amal saleh yang bernama husnuzon, berprasangka baik pada Allah. Maka apa yang keluar dari lisannya? Bukan masalah anggaran, bukan masalah dapur, bukan masalah teman, ya, circle yang bisa menemaninya setiap hari, bukan masalah supermarket, mall dan lain sebagainya. Tapi yang ditanya, Allah amaraka bihada. Apakah Allah yang memerintahkanmu, duhai suamiku? Nah, ibu kalau misalnya mau ditinggal suami ngomongnya gitu kan? Mana gitu ya? Uangnya bener gitu. Janda mana yang baru nih? Astagfirullah. Itu ya, Allah amar nih tips LDR yang mau LDR. Ya, tapi ini kayaknya kalau rata-rata kayaknya pasangan senior nih, udah pengalaman. Ya, khusus buat pasangan muda, tips LDR apa? Tanya, ini perintah Allah bukan? Ya kalau sekarang konteksnya nyari nafkahnya karena Allah nggak? Nyari nafkahnya halal nggak? Nyari rizkinya halal nggak? Tanya itu. Allah amaraka bihadza. Pas kerja ingat sholat nggak? Gitu kan? Ternyata apa? Iya, nah Allah yang memerintahkanku, sehingga apabila Siti Hajar dilanjutkan, maka kalau Allah yang memerintahkan, Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Itulah yang dipegang oleh Siti Hajar ketika mulai ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Itu satu hal. Sehingga apa Bu? Kalau ada masalah dan ujian apapun yang diingat bukan, waduh uangnya kurang nih, butuh ditransfer lagi, kan gitu misalnya. Atau misalnya, waduh uangnya kurang, minta suami gak enak, pinjol lah gitu misalnya. Ya. Atau akhirnya apa? Setiap masalah yang harus diketok, yang harus dikontak, harus manusia. Gitu ya. Ada masalah kekurangan duit, ada masalah kompor dan lain sebagainya, yang diketok pintu manusia. Tapi kalau yang dipegang seperti Siti Hajar, maka semua pintu awal dari masalah ketika datang adalah langsung meminta kepada Allah. Maka ujian itu langsung kemudian tidak lama terjadi. Apa itu? Kejadian di mana ASI dari Siti Hajar habis, nggak cukup. Air pun perbekalannya habis. Akhirnya apa? Yang ada di pikiran Siti Hajar adalah, baik, kita minta kepada Allah, kita berdoa kepada Allah semoga Allah berikan, tapi kita juga harus berikhtiar. Maka ikhtiarnya bentuknya apa saat itu? Siti Hajar melihat ada dua bukit yang hari ini disebut sebagai Bukit Safa dan Marwah. Maka Siti Hajar berniat untuk mendaki bukit tersebut, ya. Lalu kemudian kalau nggak ada di satu bukit, yang satu akan pindah ke bukit yang lain. Untuk apa? Nggak mungkin nyari mata air. Untuk kita yang sudah ke sana, ya tahu ya Bu ya, gunungnya Mekah itu kayak gimana, bukitnya Mekah itu kayak gimana? Itu batu semua, nggak ada tanah kayak kita, gembur dan lain sebagainya. Itu batu semua, sehingga apa? Orang kalau ngebor, ya, untuk bikin terowongan itu effortnya lebih berat daripada kita bikin terowongan bukit di Indonesia, ya, yang ada di Jawa Barat itu lebih mudah itu. Di sana itu batu, sehingga apa? Dipahat khusus, ya, alatnya juga khusus. Maka nggak mungkin ada mata air di situ, ya, bagi pikiran logika manusia. Ini kan
batasan manusia. Maka yang dipikirkan adalah naik ke atas selalu melihat adakah kafilah dagang yang lewat dari Yaman. Ya karena memang ada kehidupan saat itu di Yaman itu sudah peradaban sudah ada. Ya, atau kemudian mungkin di daerah Syam peradaban sudah ada, tapi kan lebih jauh. Maka yang paling mungkin adalah dari Yaman akan ada yang lewat dari situ, dan memang Mekah ini menjadi tempat dilewatinya lah gitu, atau tempat transitnya. Nah sehingga apa? Pikirannya itu sehingga apa? Bisa meminta pertolongan untuk mungkin meminta sedikit minuman bekalnya untuk bisa sekedar melepas dahaga. Maka itu yang kemudian diikhtiarkan. Maka sa'yun yang hari ini kita kenal sebagai sa'i berarti usaha. Nah pada saat itu dicontohkan oleh Siti Hajar, beginilah cara berusaha. Pertama, mulai dari hati yang jernih. Itulah mengapa kami biasanya Pak, Bu, kalau kemudian kita umroh, ya ketika meminta jamaah itu, ketika tawaf fokus untuk memohon ampunan. Ya, bersihkan hati, bersihkan dosa-dosa. Karena itulah jalan hati jernih sehingga mudah untuk melakukan ibadah yang selanjutnya apa itu? Ya, usaha itu harus dijalani dengan hati yang baik sehingga kita mudah berprasangka baik kepada Allah. Karena sulit, husnuzon itu sulit kalau modalnya hati yang kotor. Gimana kita mau berprasangka baik sama Allah kalau hati kita masih mikirin benci sama orang lain, masih mikirin dendam sama orang lain, masih sulit memaafkan orang lain. Yang kita ingat masih kesalahan-kesalahan orang lain daripada kesalahan-kesalahan kita. Sulit berprasangka baik. Ya. Maka jalan berprasangka baik kepada Allah adalah berprasangka baik dulu pada manusia, lalu kemudian memudahkan kita berprasangka baik kepada Allah. Maka caranya itu dengan memohon ampun kepada Allah dan memaafkan manusia dan meminta maaf pada manusia yang kita pernah berlaku salah pada mereka. Karena apa Bu? Oke, menurut penglihatan kita nggak salah. Tapi bagaimana menurut penglihatan Allah? Atau mungkin penglihatan orang lain? Barangkali kita punya salah juga kan? Maka apa salahnya kita yang minta maaf? Kita ini kadang susah tidur, ya, susah mengerjakan aktivitas gara-gara apa? Gara-gara hatinya masih dendam sama orang. Kita mikirin orang, belum tentu orang mikirin kita. Kita yang capek sendiri. Ya, jadi ibu benci sama orang itu, bapak benci sama orang itu, sebenarnya lagi bikin capek sendiri. Ya, jadi kalau mau rehat gimana caranya? Ya maka ikhlaskan, maka maafkan, maka mintalah maaf. Ismahu lakum. Minta maaflah, maka Allah akan maafkan kita. Tidak ada salahnya. Nah kalau kita butuh hal seperti itu, tapi beda dengan Siti Hajar. Kalau Siti Hajar sudah mengkondisikan dirinya, dia nggak ada dendam sama suaminya. Tega suamiku, nggak ada pikiran kayak gitu. Tadi kan udah bilang bahwa dia berprasangka baik sama Allah, Allah akan menjaganya, Allah tidak akan menyia-nyiakannya, karena suaminya pergi untuk menjalankan perintah Allah. Ada yang menarik misal, perempuan-perempuan Quraisy itu kalau suami-suaminya perang, ya berangkat jihad, apa yang mereka katakan? Qad zahabal uqal wa baqiyar razzaq. Jadi sambil di depan rumah-rumah mereka mengatakan dengan sambil kan ngomongnya harus negarin hati kan, harus menegarkan hati kan? Ya biar kelihatan apa namanya tegar lah gitu ditinggal suami. Karena ditinggal suami jihad tuh berat kok, ya kan? Barangkali nggak balik kan gitu. Ada namanya Hanzalah, perang Uhud berangkat, malamnya baru malam pertama sama istrinya. Besoknya perintah perang Uhud berangkat, ternyata mati syahid. Ya, sehingga apa? Zahabal ukal wa baqiyar razzaq. Untuk menegarkan hati mereka sampai bilang, telah pergi si tukang makan, tapi yang maha memberi rezeki masih ada di sini. Subhanallah. Gitu. Ya, bisa nggak kita seperti itu? Belajar ya. Bisa belajar? Iya. Sehingga apa, kita nggak tergantung sama suami itu. Ya, mau suaminya seperti Firaun misalnya, kita nggak akan bergantung sama dia. Kita bergantung sama siapa? Allah. Karena suami kita juga manusia. Tapi kalau kita mau sama-sama, ya saling ingetin. Suami kita lagi futur ingetin, pas istri lagi futur ingetin. Sehingga dua-duanya ini punya kombinasi untuk sama-sama menjalin keluarga biar masuk surganya Allah. Lanjut.
Nah sehingga apa? Mulailah Siti Hajar berlari-lari menuju Bukit Sofa. Ketika sampai di Bukit Sofa, apa yang terjadi? Ternyata ini mendaki. Kalau sekarang sudah lantainya marmer, atapnya ada, ber-AC. Kalau haus tinggal minum zam-zam di sebelah. Saat itu nggak ada. Jadi bayangkan Siti Hajar dalam keadaan yang panas, ya, kemudian melelahkan, payah sekali, harus naik ke Bukit Sofa. Ya. Lalu ketika sampai di Bukit Sofa, apa yang terjadi? Nggak ada yang lewat. Ya. Sehingga apa? Tapi tadi hatinya bersih, jernih, sofi, jernih. Sehingga apa? Nggak ada tuh kata-kata, ya Allah, kau nggak adil sama aku. Mungkin Nabi Ibrahim di sana sama Siti Salah bisa minum puas dan lain sebagainya, sedangkan aku di sini dengan anakku sendiri. Katanya engkau maha adil, kan gitu kan? Orang yang hatinya nggak bersih akan bilang seperti itu. Ya, maka Siti Hajar tidak mengatakan hal itu. Justru Siti Hajar malah melihat kesempatan yang lain. Oh, ada bukit satu lagi. Maka muncul harapan yang besar. Kalau di sini nggak ada, maka di sana ada. Akhirnya jalan sampai berlari-lari kecil. Yang hari ini kemudian juga disyariatkan kita untuk berlari-lari kecil. Dan berapa jaraknya itu, Bu? Bukit Sofa ke Marwah 400 meter kurang lebih. Ternyata sampai di sana nggak ada. Balik lagi ke Bukit Sofa. Total 3 km atau 2,8 km. Itu kemudian diikhtiarkan apa? Artinya apa? Orang yang hatinya bersih, maka dia akan melihat proses itu bagian dari ikhtiarnya. Proses itu bagian dari keimanannya. Dia tidak akan melihat hasilnya bagaimana. Ya. Dia nggak ambil pusing tentang hasilnya mau seperti apa. Meskipun dia punya ekspektasi tadi kan, ada orang lewat bisa tolong dia. Tapi karena imannya luar biasa, kesolihahannya luar biasa, menerimanya, sifat qanaahnya luar biasa, maka itu yang membuat dia la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dari Allah. Ternyata Allah kuatkan dia. Yang tadinya mungkin bayangin, Bu, ini kondisi dia belum minum, tapi harus jalan 3 kilo. Ibu coba sendiri. Bapak bisa coba, mau coba? Jalan 3 kilo tanpa minum. Ada yang mau coba? Sambil lari-lari kecil. Mau coba nggak? Dulu sahabat itu saking pengen niru Nabi itu ngikutin persis. Ya. Bahkan mungkin yang dilakukan Siti Hajar. Jalan 3 kilo tanpa minum. Agar apa? Punya perasaan yang sama. Ada beberapa sahabat yang kalau di jalan di pelataran Masjid Nabawi nggak mau pakai sendal. Gitu ya. Karena pernah melihat Nabi nggak pakai sendal. Melewati itu. Jadi benar Ibnu Umar misalnya yang selalu meniru percis. Nah kita kalau mau tumbuh perasaannya boleh juga. Ya tapi jangan memaksa diri, tentu sesuai kemampuan ya. Tapi cobalah 3 kilo jalan tanpa minum, apa perasaan kita? Haus ya kan? Tapi siapa yang memberikan kekuatan kita? Ternyata kita mampu. Siapa yang memberikan kekuatan kita hujan-hujan begini, yang sebenarnya enak selimutan di kasur yang empuk, selimut yang hangat, bisa nyeduh jahe, gitu ya. Tapi memilih untuk jalan ke masjid ini, ke surau ini. Siapa yang kasih kekuatan? Tentu. La haula li ta'atillah. Tidak ada daya dalam rangka taat kepada Allah. Wala quwwata li tarkil maksiyah. Tidak ada juga kekuatan untuk meninggalkan kemaksiatan illa bi'aunillah, kecuali itu pertolongan Allah. Maka inilah yang dijalani oleh Siti Hajar. Ketika paripurna usahanya, disitulah Allah beri jawaban. Kadang kita ini belum paripurna usahanya udah minta. Dosanya belum bersih, padahal Allah niatnya Allah untuk memberikan ujian agar dosanya bersih, kita udah minta. Ya nggak apa-apa, Bu. Ketika diuji lagi, barangkali dosa kita memang pengen dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala liyukaffiru sayyi'atihim, untuk membersihkan dosa-dosa kita. Oleh karenanya, ternyata apa? Di penghujung ikhtiarnya maka Allah sempurnakan hasil. Ini menarik. Ketika kita sempurnakan usaha, Allah sempurnakan hasil. Yang tadinya kalau kita bergantung pada manusia, kita cuma dapat segelas atau sekantong air, tapi ketika kita bergantung pada Allah, Allah kasih air sampai hari ini nggak berhenti. Itulah dahsyatnya lisan seorang ibu solihah.
Jangan main-main sama lisan ibu. Maka apa kata Siti Hajar ketika melihat itu? Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menghentakkan dari arah anaknya, bukan dari dua bukit yang ada. Ternyata apa? Dari kaki Nabi Ismail, dari bawah tanah itu kemudian muncul air ke atas. Disitulah kemudian Siti Hajar berdoa, zam, 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 zam. Artinya apa? Teruslah mengalir, jangan berhenti dan berkumpullah. Karena apa? Kalau nggak didoain berkumpul, Bu, itu dia akan menyebar. Sedangkan Masjidil Haram itu sisinya itu bukit-bukit, sehingga dia membentuk seperti lembah. Yang kalau dibiarkan air di situ maka dia akan banjir. Atau seperti danau gitu ya, angkat naik ke atas. Maka zam-zam itu sehingga apa? Hari ini seperti sumur gitu, dia cuma di situ aja. Ke atas masuk lagi, ke atas masuk lagi. Zam-zam sampai kemudian itu bisa dinikmati oleh Siti Hajar dan juga bisa dinikmati oleh siapa? Nabi Ismail, bahkan umat-umat setelahnya. Sampai hari ini sudah berapa ribu orang yang menikmatinya, jutaan orang yang menikmatinya, mungkin miliaran orang yang menikmatinya. Nah, sudahkah kita mempraktikkan hal yang sama sebagaimana Siti Hajar? Paling pertama dulu adalah menerima dulu ujiannya. Ya, sudahkah kita ikhlas sebagai bukti keimanan terhadap qada dan qadarnya Allah, khairihi wa syarrihi, kan gitu. Maka kata Umar bin Khattab, kadang-kala, Bu, ya, ujian yang menerpa kita kan pastinya sesuai kemampuan. Dan tapi kadang karena hati kita tidak cukup jernih sehingga kita menganggapnya berat. Tapi karena kita tidak langsung mengingat Allah, maka kita menganggapnya berat karena hanya mengandalkan tubuh kita sendiri. Tapi ketika kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, masuklah tadi surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka ketika kita menyempurnakan ketakwaan kita kepada Allah, al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wastidadu li yaumir rahil, itu kata Ali makna takwa, dan bersiap untuk menghadapi ya hari kebangkitan, ya hari setelah kematian, artinya hari akhirat, negeri akhirat. Maka ketika kita imani itu, berarti kan kita harus menerima. Di dunia ini kan bagian dari prosesnya. Mau dia baik, mau dia sulit, mau dia mudah, ya terima. Ya. Maka selanjutnya apa? Ya ja'allahu makhraja. Bukan kita yang capek-capek. Udah mau kita dikasih kekuatan untuk usaha. Ya. Lalu kemudian Allah kasih jalan keluarnya. Ternyata kadang kita nyari rezeki, ya, nyari rezekinya di Jakarta Pusat, Sudirman. Ya, nyarinya di sana. Tapi ternyata Allah turunkan rezekinya di mana? Justru di rumah kita. Ternyata rezeki yang terbaik adalah istri dan anak-anak kita. Kadang-kadang kita menafikan itu ya. Kadang-kadang kita mereduksi makna rezeki. Kita bersyukur kalau baru dikasih uang. Betul nggak? Ada nggak yang pagi-pagi bersyukur kalau masih ada istri di sampingnya? Ada nggak yang bersyukur kemudian kalau masih ada suami di sampingnya yang masih mau nyari nafkah pagi-pagi buta? Ada nggak bersyukur kalau masih ada anak di depannya ketika bangun itu? Nah, begitulah Siti Hajar. Ya, maka dari itu ya ja'allahu makhraja. Allah tuntun dia, Allah bimbing dia sampai kemudian Allah kasih jalan keluarnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kadang inilah matematika rezeki bagi Allah, tidak sama dengan matematika kita. Ya, apa yang dipandang kita tidak sama dengan apa yang dipandang Allah. Maka pandanglah segala sesuatu dengan keimanan. Itu akan menenangkan. Nah, sehingga apa? Allah berikan rezeki itu dari arah yang tak diduga. Ternyata nyarinya Bukit Safa dan Marwah, munculnya dari Nabi Ismail. Begitulah cara kita memandang kehidupan. Kata Umar bin Khattab, kadang tadi menerima takdir Allah itu sulit. Ya, dengan segala kesulitan dan kemudahannya, bahkan harus membuat kita menangis. Tapi meskipun begitu, terimalah. Gitu ya. Jadi kita menangis karena sulit itu bukan untuk menolak takdir Allah, bukan. Tapi untuk menyadari kita ini lemah. Nangis aja, nggak apa-apa. Nangis aja. Membuktikan memang kita ini lemah di hadapan Allah. Kita ini nggak punya kekuatan. Allah yang kasih.
Kita ini nggak punya kemampuan, Allah yang mampukan. Nah ini yang kemudian kita ambil dari kisahnya Sayyidah Hajar. Yang paling utama adalah bagaimana kita bisa menata hati. Di antara cara menata hati adalah dengan terus memohon ampun dari dosa-dosa kita dan juga membersihkan hubungan kita dengan manusia ya. Kalau kata sang murabbi Ustaz Rahmat Abdullah itu ya, ada dua hal yang harus kita ingat dan ada dua hal yang harus kita lupakan. Apa Bu? Ada dua hal yang harus diingat dan ada dua hal yang harus dilupakan. Apa yang harus kita ingat? Kebaikan siapa? Kebaikan orang pada kita dan keburukan kita pada orang lain. Itu ingat tuh. Berarti ibu-ibu apa? Yang harus diingat tuh? Kebaikan suami pada ibu dan keburukan ibu pada suami. Itu lingkup kecilnya gitu ya. Apa Pak? Kebaikan istri. Susah banget ya. Ya. Kebaikan orang lain pada kita, keburukan kita pada orang lain, itu yang diingat. Sehingga apa? Kebaikan orang pada kita, kita sadar diri kita ini gak bisa hidup sendiri. Maka kata Allah, kalau kalian mau hidup mudah diridhoi, hiduplah berjamaah, berkelompok, gitu ya. Sehingga apa? Kita mudah saling menasihati. Maka an-nasu dari kata nasya, orang mahalul khata' wan nisyan, orang yang mudah salah dan mudah lupa. Sehingga tidak ada manusia yang sempurna dan bisa mengingatkan dirinya sendiri. Lalu ingat keburukan kita pada orang lain, sehingga kita sadar diri bahwa kita ini benar-benar tempatnya salah. Maka tempatkan diri kita ini sebagai ya orang yang tidak luput dari kesalahan. Maka Nabi SAW setiap malamnya selalu bertobat dan memaafkan. Bayangkan, Nabi yang luar biasa taatnya, Nabi yang sungguh effort ibadahnya, bahkan sampai bengkak kakinya ketika tahajud. Nabi sholat malam sampai bengkak. Kita bengkak enggak tahajud kan gitu. Kebalikannya. Tapi masih kemudian memohon ampun di malam hari 70 sampai 100 kali. Bahkan Nabi juga memaafkan orang lain di malam itu. Nabi juga meminta maaf pada orang lain di malam itu. Bahkan sebelum Nabi wafat, hal yang Nabi ingat apa? Bukan apakah Nabi bisa memberikan harta waris apa enggak, bukan. Tapi yang diingat adalah apakah ada yang akan menjanggal Nabi di yaumil hisab. Maka yang Nabi ingat langsung, apakah saya punya dosa sama manusia? Apakah saya punya hutang sama manusia? Itu langsung ditanya sama Nabi. Ya begitu ya, ayah bunda bang kakak kurang lebih. Ya semoga kita bisa mengambil pelajaran. Fa'tabiru ya ulil absar. Ya marilah kita ambil ibrah, kita ambil jembatan penghubung kebaikan dari masa lalu ke masa kita. Wahai orang-orang yang berakal, sehingga akal yang Allah jadikan sebagai nikmat untuk manusia ini bisa dipertanggungjawabkan kelak ketika kita ditanya untuk apa akalmu dipakai. Insyaallah demikian. Semoga Allah berikan hidayah pada kita semua. Allah istiqomahkan kita dalam ketaatan. Allah senantiasa berikan hati yang lapang, hati yang bersih, sehingga kita mudah berprasangka baik pada Allah. Dan terakhir, Imam Syafi'i sampai mengatakan, kalaulah kita tidak punya ibadah unggulan kecuali husnuzon, itu sudah cukup membuat kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Waktu berjalan begitu cepat, kurang Ustaz ya. Tapi karena insya Allah nanti akan kita sedang baru satu kisah tadi Ustaz. Mudah-mudahan lain waktu dan kesempatan bisa lebih panjang lagi, mengingat memang suasananya dingin-dingin ini. Gitu, bahasanya kegedean. Ya, nanti mudah-mudahan bisa disambung lagi Ustaz. Syukran jazakumullah khair. Terima kasih banyak. Prasangka baik.